but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're... Tahukah kamu, ada pabrik perbaikan di dalam tubuh kita yang bisa bikin kita itu awet muda dan sehat. Ini bukan sihir, tapi sel punca atau stem cell. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you... Pernah dengar tentang sel punca atau stem cells? Ini adalah sel ajaib di tubuh kita yang bisa berubah jadi berbagai jenis jaringan, otot, tulang, hati, bahkan jantung. Mereka adalah sistem regenerasi alami tubuh. Bayangkan, tubuh kamu itu bisa memperbaiki diri sendiri dengan lebih cepat dan efisien. Tapi ada masalah. Seiring bertambahnya usia, jumlah sel punca itu menurun drastis. Itu sebabnya anak kecil pulih lebih cepat dari cedera, sedangkan orang dewasa itu butuh waktu lebih lama. Nah, kabar baiknya, kita bisa meningkatkan sel punca secara alami tanpa prosedur medis yang mahal. Dalam video ini kita akan bahas 6 cara efektif yang bisa kamu lakukan mulai sekarang untuk memaksimalkan kemampuan regenerasi tubuh. Tonton sampai akhir karena tips nomor 5 sering diabaikan, tapi bisa berdampak besar pada kesehatanmu. Makanan itu seperti bahan bakar super untuk tubuh kita. Beberapa makanan bisa memicu produksi sel punca, ibaratnya itu kayak tombol reset alami buat tubuh. Nah, ini dia makanan-makanan yang bisa jadi bahan bakar terbaik. Yang pertama adalah buah beri, seperti blueberry, raspberry, goji berry. Bayangin, antioksidan di buah-buahan ini kayak perisai untuk melindungi sel punca dari serangan radikal bebas. Jadi sel punca bisa kerja maksimal tanpa gangguan. Yang berikutnya adalah sayuran cruciferous seperti brokoli, kubis, kale, dan ini adalah pembersih alami tubuh kita. Sulforafan di dalamnya itu bantu singkirkan racun-racun yang bisa bikin sel punca loyo. Dan yang berikutnya adalah ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel, karena mereka itu mengandung omega 3 di ikan-ikan ini. Ini adalah pelumas buat sel-sel kita, bikin regenerasi sel jadi lebih cepat dan efisien. Dan jamur seperti shiitake atau maitake. Jamur ini kayak vitamin buat sel punca. Polifenolnya itu merangsang pertumbuhan dan perbaikan sel. Dan satu trik tambahan yang sering diabaikan yaitu puasa intermittent. Coba deh beri waktu tubuh ini untuk istirahat dari makanan. Misalnya 16 jam puasa dan 8 jam makan. Saat puasa, tubuh itu punya kesempatan lebih besar untuk fokus meregenerasi diri. Ada penelitian menarik di mana seorang yang rutin mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega 3 mengalami proses penyembuhan luka yang lebih cepat. Yang kedua adalah berhenti merokok dan kurangi alkohol. Fakta menariknya, perokok dan peminum alkohol itu memiliki jumlah sel punca yang lebih rendah dibandingkan non-perokok. Ibaratnya, rokok dan alkohol itu kayak polusi yang bikin pabrik regenerasi tubuh kita macet. Nikotin dalam rokok merusak pembuluh darah. Jadi sel punca kesulitan mengirim barang ke seluruh tubuh. Alkohol meningkatkan peradangan dan stres oksidatif. Bikin sel punca kewalahan dan nggak bisa kerja optimal. Jadi kalau kamu ingin tubuh yang cepat pulih dan tetap awet muda, batasi alkohol dan hentikan rokok sekarang juga. Tubuhmu akan berterima kasih. Yang ketiga, mau cara alami untuk meningkatkan jumlah sel punca? Olahraga adalah jawabannya. Saat kita berolahraga, tubuh itu memproduksi endothelial progenitor cells atau EPCS. Ibaratnya tim perbaikan yang dikirim tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak.
Dan juga latihan HIIT atau High Intensity Interval Training, ini kayak booster buat produksi sel punca dalam darah. Kemudian yoga dan stretching, ini juga bantu sirkulasi darah. Jadi sel punca itu bisa berkeliling lebih lancar lagi ke seluruh tubuh. Dan juga jogging dan bersepeda, ini memicu pembentukan pembuluh darah yang baru untuk memastikan sel punca dapat pasokan oksigen dan nutrisi. Singkatnya, sekarang sering kamu bergerak, semakin banyak sel punca yang aktif bekerja. Yuk, mulai bergerak hari ini. Yang keempat, tahu nggak? Kurang tidur itu bisa menurunkan migrasi sel punca hingga 50%. Saat kita tidur, tubuh itu masuk ke mode pemulihan dan regenerasi, di mana sel punca bekerja lebih maksimal, dan ibaratnya tidur itu kayak isi ulang baterai buat sel punca. Kurangi paparan layar sebelum tidur. Cahaya biru itu ganggu produksi melatonin, hormon tidur kita. Dan juga ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, biar tubuh tahu kapan harus bekerja dan kapan harus istirahat. Juga gunakan kamar tidur hanya untuk tidur. Jangan bawa kerjaan atau main HP ke tempat tidur. Biar otak itu fokus istirahat. Tidur yang cukup bukan cuma bikin seger, tapi juga memaksimalkan regenerasi tubuh. Jadi jangan anggap remeh tidur. Yang kelima, fakta yang mengejutkannya, setiap hari itu kita terpapar ribuan bahan kimia berbahaya. Dari udara, makanan, hingga produk yang kita pakai. Beberapa bahan kimia bisa mengganggu sistem imun dan juga menghambat regenerasi sel. Ibaratnya tuh kayak serangan musuh buat sel punca. Paraben dan SLS dalam produk kecantikan bisa bikin sel punca kewalahan melawan efek buruknya. Pestisida dalam buah dan sayur, racunnya itu bisa merusak sel punca secara langsung. Polusi udara dan asap kendaraan bikin peradangan dan stres oksidatif. Itu adalah musuh utama sel punca. Solusinya, pilihlah produk alami dan organik. Gunakan air purifier dan juga konsumsi lebih banyak antioksidan. Mulai perhatikan apa yang masuk ke tubuhmu. Karena racun itu bisa merusak kemampuan regenerasi alami tubuh kita. Yang keenam, banyak orang tidak sadar bahwa beberapa obat itu dapat menghambat produksi sel punca. Ibaratnya, obat-obatan tertentu bisa bikin sel punca bingung dan nggak tahu harus kerja apa. Antibiotik tertentu bisa merusak jaringan tendon dan tulang rawan yang seharusnya diperbaiki oleh sel punca. NSAID seperti ibuprofen, aspirin, dan lain-lain itu meningkatkan risiko penyakit autoimun yang bikin sistem imun menyerang sel punca. Alternatif alaminya, kunyit, jahe, dan minyak ikan itu sebagai antiinflamasi alami yang lebih aman untuk tubuh. Jika memungkinkan, gunakan obat hanya saat benar-benar diperlukan untuk menjaga keseimbangan alami tubuhmu. Jadi itu dia 6 cara meningkatkan sel punca secara alami. Dan ingat ya, tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tadi, kamu bisa memaksimalkan potensi regenerasi tubuhmu. Merasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih awet muda. Sekarang, giliran kamu untuk merasakan manfaatnya. Coba terapkan salah satu tips ini di minggu ini juga, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Tips mana yang paling ingin kamu coba? Atau punya pengalaman menarik seputar sel punca? Share juga di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share juga ke teman dan keluarga, dan subscribe channel ini untuk tips kesehatan alami lainnya. Klik juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Rifki pamit. Ciao.